Definisi 5.1.1 diberikan himpunan tak kosong A subset bilangan real, titik C anggota bilangan real disebut titik limit dari A. Jika untuk sebarang delta lebih dari 0 terdapat paling sedikit satu titik X anggota A dengan X tidak sama dengan C sehingga nilai mutlak X min C kurang dari delta. Definisi ini juga dapat direpresentasikan dalam konteks lingkungan, yaitu C anggota bilangan real merupakan titik limit. Jika untuk setiap lingkungan delta dari C ditulis dengan notasi N epsilon C dengan N delta C sama dengan C min delta C plus delta, memuat paling sedikit satu titik di A yang berbeda dengan C. Dalam hal ini, titik C bisa merupakan anggota A tetapi bisa juga tidak merupakan anggota A. Hal ini cukup membingungkan ketika hendak memutuskan apakah suatu titik merupakan titik limit atau bukan, karena setiap eksplisit titik-titik di N delta C irisan A berbeda dengan C untuk mengatakan titik C merupakan titik limit. Sebagai contoh, jika A sama dengan 1,2 maka titik 1 bukan merupakan titik limit dari A, sebab jika diambil delta sama dengan 1/2 maka lingkungan N delta 1 tidak memuat titik-titik dari A yang berbeda dengan 1. Hal yang sama juga berlaku untuk titik 2, jadi himpunan A tidak mempunyai titik limit. Selanjutnya ada teorema 5.1.2. Bilangan C anggota bilangan real merupakan titik limit dari himpunan bagian A, himpunan bagian bilangan real. Jika dan hanya jika ada barisan bilangan real Xn di A dengan Xn, C dan Xn tidak sama dengan C untuk setiap N anggota bilangan asli. Bukti, jika titik limit dari A, maka untuk setiap N anggota bilangan asli, lingkungan min 1 per N dari titik C yaitu N1 per N C memuat paling sedikit satu titik Xn anggota A dengan Xn tidak sama dengan C. Jadi untuk setiap N anggota bilangan asli terdapat Xn anggota A dengan Xn tidak sama dengan C dan nilai mutlak Xn min C kurang dari 1 per N. Hal ini berarti Xn sama berarti C untuk N sama berarti tidak terhingga. Diberikan barisan bilangan real Xn himpunan A komplement C dengan Xn C, maka untuk sebarang bilangan delta lebih dari 0 ada bilangan asli K, sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku Xn anggota N delta C. Hal ini berarti untuk sebarang lingkungan min delta dari C yaitu N delta C memuat titik-titik Xn. Untuk N lebih dari sama dengan K dan Xn anggota A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap N anggota bilangan asli. Definisi 5.1.3 diberikan fungsi A merupakan bilangan real dan C titik limit dari A himpunan bagian bilangan real. Bilangan real L dikatakan limit dari fungsi F di titik C jika untuk sebarang epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika untuk setiap X anggota A dengan 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta berlaku 0 kurang dari nilai mutlak fungsi X min L kurang dari epsilon. Dalam hal ini F dikatakan konvergen ke L pada C dan ditulis dengan notasi L sama dengan limit fungsi atau fungsi X L untuk X C. Jika limit suatu fungsi F di C tidak ada, maka fungsi F dikatakan divergen di titik C. Teorema 5.1.4 limit suatu fungsi jika ada bernilai tunggal. Bukti, anggap fungsi A merupakan bilangan real dengan A subset bilangan real dengan C anggota bilangan real merupakan titik limit dari A. Asumsikan fungsi X merupakan L1 dan fungsi X merupakan L2 untuk X merupakan C. Dengan L1, L2 merupakan bilangan real,
merupakan anggota bilangan real, berarti untuk sebarang epsilon lebih dari 0 terdapat delta 1, delta 2 lebih dari 0. Sehingga untuk setiap X anggota A dengan 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta 1 berlaku 0 kurang dari nilai mutlak fungsi X min L kurang dari epsilon per 2. 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta 2 berlaku 0 kurang dari nilai mutlak fungsi X min L kurang dari epsilon per 2. Oleh karena itu, nilai mutlak L1 min L2 kurang dari sama dengan L1 min fungsi X ditambah nilai mutlak L2 min fungsi X kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, maka diperoleh L1 sama dengan L2. Konsep epsilon min delta dari limit dapat diberikan dengan menggunakan konsep lingkungan. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, bahwa lingkungan min delta dari suatu titik C ditulis dengan notasi N delta C sama dengan C min delta C plus delta sama dengan X anggota bilangan real nilai mutlak X min C kurang dari delta. Pertidaksamaan 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta sama artinya dengan mengatakan X tidak sama dengan C dan X anggota N delta C. Hal yang sama juga berlaku bahwa pertidaksamaan fungsi X min L kurang dari epsilon ekuivalen artinya dengan Fx anggota N epsilon L. Catatan yang pertama, pada pendefinisian limit, pilihan delta bergantung pada epsilon dan C. Contoh 5.1.7. Limit X mendekati C, 1 per X sama dengan 1 per C. Jika C lebih dari 0, anggap Hx sama dengan 1 per X untuk setiap X lebih dari 0 dan C lebih dari 0. Karena nilai mutlak Hx min 1 per C sama dengan nilai mutlak 1 per Cx dikali C min X sama dengan 1 per Cx dikali nilai mutlak C min X untuk X lebih dari 0. Maka untuk pengambilan X min nilai mutlak X min C kurang dari 1 per 2C berlaku X lebih dari 1 per 2C dan kurang dari 3 per 2C dan diperoleh 0 kurang dari 1 per Cx kurang dari 2 per C pangkat 2 untuk nilai mutlak X min C kurang dari 1 per 2C. Oleh karena itu, nilai mutlak Hx min 1 per C kurang dari sama dengan 1 per C pangkat 2 dikali nilai mutlak C min X. Selanjutnya, untuk epsilon lebih dari 0 diambil nilai mutlak C min X kurang dari 1 per 2 C pangkat 2 epsilon dan dipilih delta epsilon sama dengan inferior 1 per 2 C, 1 per 2 C pangkat 2 epsilon. Maka, untuk 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta epsilon berlaku X min C kurang dari setengah C. Hal ini berarti berlaku pertidaksamaan 3 selanjutnya karena X min C kurang dari setengah C pangkat 2 epsilon maka diperoleh Hx min 1 per C sama dengan 1 per X min 1 per C kurang dari epsilon. Karena untuk sebarang epsilon lebih dari 0 dapat diperoleh delta epsilon lebih dari 0, sehingga persamaan 4 berlaku dan dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati C 1 per X sama dengan 1 per C. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.